Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kemarin sudah menuliskan lirik lagu Cicak di Dinding beserta menggambar tanda pola irama yang berbentuk persegi dan juga persegi panjang. Sekarang kita akan melanjutkan materinya ya. Silakan disiapkan buku tema satunya di halaman 2. Kalau sudah siap, kita mulai. Oke, yang pertama, nyanyikan lagu Cicak di Dinding berikut ini dengan pola irama yang benar. Di dalam lirik ini sudah ada tanda-tandanya, ada yang bertanda persegi dan juga ada yang bertanda persegi panjang. Untuk yang tanda persegi ini artinya iramanya pendek, sedangkan yang persegi panjang itu iramanya juga panjang. Coba kita praktekkan ya untuk menyanyikan lagu Cicak di Dinding menggunakan pola irama yang benar. Perhatikan juga tanda-tanda yang ada di bawahnya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Jadi untuk yang berbentuk persegi ini maka cukup satu ketukan. Cicak-cicak di dindingnya karena berbentuk persegi panjang, maka iramanya juga harus panjang. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Paham? Coba yuk di rumah, anak-anak menyanyikan lagu Cicak di Dinding dengan pola irama yang benar. Yuk kita nyanyi bersama-sama sekali lagi. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke. Nah, anak-anak, irama adalah bunyi yang diulang-ulang. Sedangkan pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dengan susunan tertentu pada lagu. Nah, untuk mengetahui pola irama dari sebuah lagu, untuk memudahkannya maka diberi tanda seperti yang ada di buku ini, dikasih tanda persegi dan juga persegi panjang, jadi tahu pola iramanya. Ya, ingat-ingat, pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dengan susunan tertentu. Paham sampai di sini? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Nah, perhatikan tanda pola irama di bawah ini. Coba lihat polanya antara baris satu dengan yang lainnya. Kita lihat dulu di baris pertama. Di baris pertama ini tandanya ada persegi, 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 dan diakhiri dengan persegi panjang. Artinya, cicak-cicak di ding ini memiliki pola irama pendek, sedangkan yang ding itu memiliki pola irama panjang. Kemudian kita lihat di kalimat kedua atau lirik yang kedua, diam-diam merayap. Apakah memiliki pola irama yang sama dengan baris yang pertama? Coba kita lihat. Ini ada perseginya sama. Dan terakhirnya juga menggunakan persegi panjang. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti antara baris pertama dengan kedua memiliki pola irama yang sama. Sekarang kita lihat yang baris ketiga. Datang seekor nyamuk. Datang seekornya itu memiliki pola irama persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sama juga, diakhiri dengan persegi panjang. Berarti, di baris pertama, kedua, dan ketiga, lagu Cicak di Dinding memiliki pola irama yang sama. Sedangkan yang baris terakhir memiliki pola irama yang agak berbeda. Di mana coba bedanya? Ya, betul. Di awal kalimatnya, di awal liriknya ada hap panjang, kemudian pendek, 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 diakhiri dengan pola irama panjang. Bedakan dari baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk yang 1, 2, 3 ini memiliki pola irama yang sama, sedangkan yang terakhir memiliki pola irama yang berbeda. Sampai di sini paham anak-anak?
Oke, kalau paham kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini adalah tugas pertama anak-anak, yaitu menyanyikan lagu Cicak di Dinding dengan pola irama yang benar tentunya, kemudian dikirim melalui voice note di WhatsApp anak-anak. Jadi tidak perlu di video, cukup pakai voice note saja, karena Bu Guru cuma pengen dengar suara anak-anak menyanyi ya. Dikirimkan di WhatsApp-nya Bu Guru, Japri, melalui voice note. Siap? Harus siap. Oke, ini tugas yang pertama ya, diingat-ingat, dicatat juga. Tugas 1, menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang coba perhatikan lirik lagu di samping. Ini masih berhubungan dengan lagu Cicak di Dinding ya. Apa kalian bisa menyebutkan yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Kira-kira dari lirik ini, anak-anak bisa tahu tidak yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup? Makhluk hidup itu contohnya juga manusia, hewan, tumbuhan. Kira-kira biar bisa hidup itu harus ngapain sih? Nah, di lagu ini ada nggak kira-kira? Anak-anak bisa melihat, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, merayap. Kira-kira kalau merayap itu ngapain ya cicaknya? Apakah berjalan, ataukah makan, ataukah berkembang biak? Atau bergerak. Nah, kalau merayap itu hubungannya dengan bergerak. Coba bayangkan, kalau cicak itu hanya diam saja, tidak bisa bergerak. Apa termasuk hidup? Tidak ya. Kalau misalnya cicak itu diam, berarti sudah mati. Makanya, cicak itu memiliki ciri-ciri makhluk hidup berupa bergerak. Ditandai dengan merayap di dinding. Kemudian datang seekor nyamuk, hap. Nah, ada nyamuk, ada hap. Berarti kira-kira cicaknya ngapain? Ya, betul. Memakan nyamuk. Berarti cicak itu butuh makanan atau tidak? Butuh. Sama seperti kita. Kalau kita tidak makan bisa lemas, bisa sakit, bisa meninggal. Sama juga dengan cicak. Kalau tidak makan, maka cicaknya juga bisa mati. Nah, berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Itu ya, catat. Jadi ciri-ciri makhluk hidup dapat bergerak dan juga memerlukan makanan. Kalau makhluk yang tidak hidup, makhluk mati, kan mereka tidak perlu makan, tidak perlu bergerak juga, ya kan? Nah, kalau makhluk hidup harus bisa bergerak dan memerlukan makanan. Kita lanjutkan. Ini dia tugas yang kedua. Sekarang ayo mengamati. Ini ada di halaman 4. Ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Tuliskan ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup yang kamu ketahui. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang cicak, sekarang ikan. Siapa yang di rumah punya ikan? Atau punya kolam? Atau yang sering melihat ikan? Nah, kalian pernah mengamati tidak kira-kira ciri-ciri ikan itu ada apa saja? Coba sekarang kita lihat, kalau cicak dapat bergerak dengan cara merayap, kalau ikan kira-kira bergeraknya dengan cara apa? Apa ya? Kalau ikan kira-kira berjalan, merayap, berlari, terbang, atau titik-titik-titik. Nah, titik-titiknya diisi sendiri sama anak-anak, dituliskan di kolom ini. Cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Nah, kalau ikan dapat bergerak dengan cara titik-titik-titik. Anak-anak isi ya, kira-kira ikan itu bergerak dengan cara apa? Kemudian, kalau cicak membutuhkan makanan, salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Kira-kira kalau ikan makanannya apa ya? Yang punya ikan pasti tahu. Nah, coba anak-anak cari tahu kira-kira ikan itu makannya apa saja ya, dituliskan. Siap? Harus siap. Ini menjadi tugas yang kedua anak-anak. Kalau sudah selesai, nanti difoto dikirimkan ke Bu Guru. Siap? Harus siap. Kita lanjutkan. Catat ya tugas keduanya. Nah, ini dia, ada gambar telur ikan. Kira-kira apa ya hubungannya ya? Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Berkembang biak itu melanjutkan keturunan.
Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Contohnya, salah satu jenis ikan yaitu ikan mas yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Wah, hebat ya, lebih dari 1000 butir telur. Coba bayangkan kalau anak-anak harus menghitung jumlah telur ikan. Kalau sampai 1000 capek nggak? Capek ya kalau sampai 1000 karena sangat banyak. Nah, tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Anak-anak bisa tidak menuliskan angka 1000? Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Yang A, ada angka 1, 0, 0, 0. Maka dibaca 1000. Ingat ya, kalau ada 3 angka di belakang koma atau di belakang titik, ada 1, 2, 3 di belakang titik, itu artinya dia menempati ribuan. Menempati nilai ribuan. Jadi membacanya pakai ribu, bukan ratus, bukan satuan, tapi ribu. Jadi 1000 atau 1000, 2000, 3000, 4100, 4250, 5500, 6050, 7150, dan 10.000. Bisa ya membaca ya? Nah, kemudian di sini ada 1000, dibaca 1000. Perlu anak-anak ketahui, ini sepertinya mengulang di materi kelas 1, kalau tidak salah. Jadi kalau ada angka 1000, maka ini disebut dengan lambang bilangan. Ya, yang berwujud angka itu namanya lambang bilangan. Sedangkan yang berbentuk huruf tulisan 1000 begini, ini namanya nama bilangan. Paham? Yang berwujud angka namanya lambang bilangan. Kalau yang berbentuk tulisan 1000 namanya nama bilangan. Paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang benar. Ini mengurutkan ya anak-anak ya. Coba kita lihat dulu yang nomor 1. Ada 1000, 2000, 3000, titik-titik 5000. Wah, yang titik-titik ini diisi berapa ya? Ada 1, 2, 3. Oh, sudah urut. Berarti di sini urutannya setelah angka 3 angka berapa? Angka 4. Berarti di sini adalah 4000. Nah, kemudian yang terakhir 5000. Yang B ada 1500, 2500, titik-titik 4500, titik-titik. Titik-titiknya diisi berapa ya? Kita lihat dulu angka depannya 1, 2. Oh, sudah urut juga. Berarti tinggal mengurutkan. Setelah angka 1, angka 2, maka angka 3. Angka 3, kemudian 500-nya ternyata sama semuanya. Berarti di sini juga sama, 3500. Oke. Kemudian yang terakhir, ini kan sudah ada angka 1, 2, 3, 4. Berarti yang terakhir angka 5. Kita tuliskan 5500. Paham anak-anak? Minta bantuan orang tua juga ya untuk memahami materi ini kalau misalnya anak-anak belum paham. Nah, yang ketiga ada 2000, 4000, titik-titik, 10.000. Waduh, kok tidak urut ya? Kok ada yang dilewati ya? Coba kita lihat. Ada angka 2 sama angka 4. Yang dilewati angka berapa? Benar, angka 3 kita taruh di sini ya. Artinya, ini urutannya harus melewati satu angka. Habis 2 kan 3, 3-nya tidak ditulis, disembunyiin, taruh sini. Kemudian ditulisnya angka 4, berarti titik-titiknya juga harus melewati satu angka. Habis angka 4 kan angka 5. Angka 5-nya kita simpan, yang kita tuliskan yang angka setelahnya, yaitu 6000. Kemudian setelah 6000, harus melewati satu angka juga. Melewati angka 7, berarti setelah angka 7 berapa? 8000. Mudah kan?
Nah, kemudian setelah angka 8.000, angka 9. Yang dilewati angka 9, berarti yang digunakan yang setelahnya, yaitu 10.000. Sampai sini paham? Ini namanya kelipatan ya, 2, 4, 6 kelipatan. Baik. Nah, ini tugas ketiga atau tugas terakhirnya. Jadi hari ini ada 3 tugas. Yang pertama tadi menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Yang kedua menuliskan ciri-ciri ikan. Yang ketiga ini dia matematika. Coba kita lihat yang pertama. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil, ingat ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat, ada 5.250, 3.250, 1.250, 2.250, 4.250. Kira-kira yang paling kecil yang mana coba? Kita lihat angka depannya ya, ada 5, 3, 1, 2, 4. Mana yang paling kecil? Ya, betul, yang angka 1. Maka yang kita masukkan dulu yang angka 1, 2, 5, 0 atau 1.250. Kemudian setelah angka 1 yang angka 2 yang ini. 2.250. Dan seterusnya sampai nanti yang paling besar yaitu 5.250. Selanjutnya anak-anak diteruskan sendiri ya. Urutan bilangannya ada 1, 2, 3. Kemudian yang di sebelah kanan ini juga diselesaikan. Contohnya ini. Ada 2. 1.100 dibaca 1.100. Ada 2.200 dibaca 2.200. Anak-anak melanjutkan yang A sampai H. 2.250 dibaca 2.250. Seterusnya sampai yang poin H. Paham? Oke, jadi tugas hari ini ada 3 ya. Diingat-ingat, dicatat, dikerjakan. Kalau tidak bisa atau butuh bantuan, bisa hubungi Bu Guru atau minta bantuan orang tua, kakak, keluarga yang lain ya. Sampai di sini dulu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.